Ayo duduk ya. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Mungkin mengenai pelajaran kita kemarin, mungkin kita ngebahas tentang if dan else. Selamat sore, Pak. Materi, yuk sore, Mas Agus. Materi udah saya upload di e-learning, kalian mungkin bisa lihat materinya. Untuk pertemuan yang kemarin ya, kalau yang mungkin hari ini belum saya upload, nanti mungkin setelah pelajaran kita upload. Kita tunggu teman-teman dulu sebentar. Oke, sambil nunggu teman-teman ya, kita sedikit review sedikit ya. Kalau untuk pelajaran kemarin itu kita belajar tentang if dan else. Jadi ada fungsi if atau mungkin statement if. Kemudian ada juga if else, ada juga if else. Kurang lebih 3 itu yang kita pelajarin kemarin. Fungsi si if itu sendiri, kalau kemarin yang kita pelajarin itu kalau mungkin kejadiannya itu ada beberapa kondisi. Misalnya kondisinya itu jika hari ini hujan, maka statement itu apa? Misalnya, jika kondisi hari ini hujan misalnya, maka statement output yang dikeluarin hasilnya itu apa? Misalnya itu kalau statementnya berhubungan dengan if aja. Kemudian kalau misalnya berhubungan sama misalnya if else, kemarin kan ada juga if else ya. Misalnya jika kondisi hari ini hujan, maka dia ngelakuin apa, atau dia ngelakuin apa gitu. Jadi misalnya jika hari ini hujan, saya nggak masuk kuliah, atau saya masuk kuliah. Nah itu tergantung dari statement yang kita jabarkan di codingan yang kita buat gitu. Ya, kurang lebih kalau if else yang kemarin kita pelajarin lagi yang mungkin statement yang ketiga itu kalau ada banyak kemungkinan atau mungkin ada banyak kondisi ya, ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Contohnya ada 4 kondisi misalnya. Nah itu mungkin bisa kita pakai if else. Jadi kalau kondisinya ada banyak, nah itu bisa dipakai itu. Nah, kalau berhubungan dengan if else yang kemarin kita pelajarin, ini ada sangkut pautnya dengan pelajaran kita buat hari ini. Jadi yang kita pelajarin itu ada namanya itu switch case. Nanti kita coba lihat kira-kira fungsi si switch case itu untuk apa sih gitu ya. Atau mungkin fungsinya itu buat apa sih kalau di pemrograman, khususnya di pemrograman logika pemrograman dasar. Nanti kita lihat. Ini baru sedikit yang join ya, teman-temannya. Nanti kita tungguin 4 menit lagi deh, bentar lagi. Baru nanti kita mulai. Jadi nanti untuk si switch case, mungkin sedikit ada gambaran sedikit. Intinya kalau switch case itu, kita belajarin tentang beberapa kondisi juga. Kurang lebih kalau jika nilai, contoh itu jika nilainya itu 1, nah dia bakal ngejalanin nilai case yang pertama gitu. Jadi case-nya itu kurang lebih ada banyak gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh. Nanti kalau mungkin buat ada gambaran sedikit. Jadi kalau switch case itu, kita bisa pilih ada berbagai macam pilihan. Nanti intinya sih statementnya yang dijalani tetap satu, gitu. Keputusannya tetap satu. Di mana atau mungkin fungsi apa mungkin yang dijalanin, itu tergantung case yang mungkin kita pilih nanti ketika di pemrogramannya. Gitu. Tapi ini berguna juga untuk di pemrograman khususnya itu sangat berguna, sangat membantu kita kalau mungkin ada beberapa kemungkinan gitu. Misalnya kayak contoh nanti kita coba buat misalnya kayak bahasa pemrograman untuk milih jurusan misalnya. Kalau dia ketikin 1, jurusannya misalnya teknik informatika gitu. Kalau dia ketikin 2 di enter, maka jurusannya itu apa gitu. Misalnya sistem informasi misalnya. Nah itu bisa pakai switch case. Nanti kita lihat ya. If then else sebenarnya juga bisa juga pakai if else itu juga bisa juga gitu. Kalau mungkin mau bikinnya ada beberapa
kondisi ya, atau mungkin beberapa pilihan gitu. Tapi kalau bedanya antara if else sama switch case, ya kalau switch case dia bisa bisa ngejalanin mungkin beberapa kondisi. Cuman kalau if dan else atau mungkin if else lebih tepatnya, dia ngejalanin satu kondisi dulu. Kalau satu kondisi itu bukan bernilai true gitu ya, atau mungkin benar, ya dia mungkin ngejalanin else-nya gitu yang di bawahnya. Tapi kalau switch case, ya kalau kondisinya salah ya udah, dia nggak bakal mungkin ngejalanin si fungsinya gitu. Intinya sih hampir sama dengan fungsi si if else. If else itu hampir sama. Kita tungguin dulu teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanya. Yang paling terpenting mungkin install aplikasinya dulu ya. Kemarin mungkin saya bilangin ke Bapak Ibu untuk install aplikasinya dulu. Di pertemuan satu mungkin bisa di-download. Itu ada link downloadnya. Nanti tinggal dibuka di rumah. Kalau mungkin ada laptop mungkin bisa diinstal. Nanti tinggal di otak-atik sama Bapak Ibu. Kalau mungkin selesai pelajaran saya, nanti bisa dicoba langsung gitu. Atau mungkin pas lagi pelajarannya juga mungkin bisa langsung dicoba. Karena kondisinya kita belum bisa masuk ke kampus, kemudian baru bisa hanya mungkin belajar online, jadi mungkin banyak kendala mungkin pastinya yang dihadapin sama mahasiswa atau mungkin dosen ya untuk mengajar atau mungkin untuk belajar. Jadi ada berbagai macam faktor lah untuk kesulitannya. Kita 1 menit lagi ya, kita tungguin anak-anaknya mungkin belum pada masuk. Nah, materinya mungkin saya share dulu tentang switch case. Kita mulai aja ya. Mungkin nanti kalau ada nomor teman-teman kalian mungkin bisa dikabarin. Kalau mungkin pelajaran saya udah dimulai. Nah, kita mulai aja. Oke, sebelumnya mungkin selamat sore semua. Kita masuk ke pertemuan ke-5 kali ini. Mungkin untuk pertemuan saya, nanti tinggal mungkin 2 pertemuan lagi ya. Iya, sore. Tinggal 2 pertemuan lagi. Mungkin nanti dilanjutkan oleh dosen berikutnya untuk mungkin selesai UTS ya. Kita mungkin 2 pertemuan lagi kita habiskan. Habis itu mungkin ada UTS. Selesai dari UTS mungkin nanti ada dosen baru yang mungkin mengajar kalian untuk kelanjutan ya. Nah, di pertemuan ke-5 itu kita bahas tentang switch case. Jadi kalau switch case itu apa sih gitu ya? Jadi switch case itu bisa dibilang, kalau tadi mungkin saya udah jabarin sedikit ke Bapak Ibu tentang if, else, ya. Ada if else, ada juga if else. Nah, kalau yang pertemuan kali ini hampir sama dengan statement yang ada di if, gitu. Atau mungkin ya bisa dibilang ya if else, atau mungkin if else, atau mungkin if. Intinya itu hampir sama dengan mungkin fungsi yang ada di if, gitu. Nah, switch case juga digunakan buat kita ngambil keputusan. Kurang lebih keputusannya apa ya tergantung dari codingan yang kita buat. Misalnya kayak tadi contohnya, ya jika hari ini hujan, misalnya, maka kita apa gitu. Maka outputnya yang dihasilkan apa. Atau misalnya apa lagi. Atau apa lagi. Nah, kalau switch case itu ada beberapa keputusan yang bisa kalian mungkin ambil. Nah, contohnya itu misalnya kalau nilainya kalau nilainya itu misalnya lebih dari 80, misalnya contoh ya, misalnya lebih dari 80, maka dia ngasilin nilainya itu grade-nya itu A misalnya. Kalau di bawah dari 80 misalnya B, kayak kemarin kita buat gitu. Kalau di bawah dari 70 misalnya C dan seterusnya gitu. Nah,
si sweet case juga sama, fungsinya itu seperti itu. Jadi kita bisa ambil mungkin beberapa kondisi yang bisa kita susun itu lewat sweet case. Kemudian kita juga bisa nentuin mungkin bukan hanya satu kondisi aja, misalnya bisa 2 kondisi, 3 kondisi, 4 kondisi. Mungkin kalau ditanya berapa banyak kondisinya itu tergantung kita sih. Mungkin kita bisa tentuin untuk case-nya sendiri mungkin bisa 10, bisa 20 bahkan gitu ya misalnya. Nah, itu mungkin bisa ditentuin sendiri kalau untuk mungkin berbagai macam mungkin kondisi ya. Mungkin bisa dikondisiin sama kalian sendiri. Tapi kalau mungkin terlalu banyak juga kayaknya mungkin nggak efektif juga gitu kalau di pemrograman. Tapi mungkin bisa bikin 5 atau 6 ya, 6 kondisi mana mungkin ketika kita ngelakuin fungsi A, maka dia ngelakuin mungkin statement yang fungsi A gitu. Nanti kita coba lihat. Nah, di Sweetcast, di sini untuk si Sweetcast sendiri, intinya kita bisa pilih untuk mungkin ngejalanin beberapa kondisi gitu. Kondisi yang mungkin kita bisa pakai, kondisinya itu apa, tergantung mungkin yang kita input nanti gitu, untuk kondisi si Sweetcast-nya itu sendiri. Nah, di Sweetcast itu sendiri di sini kita bisa apa ya, bisa lebih ketika kita mungkin dapat satu kasus, misalnya kayak kemarin ngupas kentang tuh, ya ngupas kentang atau mungkin ya ngebelah atau mungkin ngupas kentang atau ngebersihin kentang gitu ya dengan pisau. Nah, kalau mungkin kita ngupas kentangnya itu bisa pakai pisau, bisa pakai misalnya parutan, contoh ya, ini contoh aja misalnya bisa pakai parutan, bisa pakai silet misalnya. Nah, itu kan mungkin ada beberapa macam kondisi yang bisa kita lakuin dengan kentang, mungkin bisa dikupas gitu. Nah, kondisinya itu bisa pakai kentang, bisa pakai pisau, bisa pakai cutter misalnya, bisa pakai silet misalnya. Nah, itu tergantung lagi, tergantung case mungkin ya kalian mungkin nanti tampilin gitu. Nah, di sini ada formatnya untuk penulisan dasar dari sisi mungkin si Sweetcast itu sendiri di sini. Nah, contohnya itu misalnya di sini ini penulisan dasarnya ya, penulisan dasar dari sisi mungkin si Sweetcast. Di sini ada suite-nya dulu yang ditulis, kemudian baru nama variabelnya. Nama variabelnya itu ya mungkin bisa apa aja ya, maksudnya nama variabel itu bisa kalian mungkin ubah-ubah sendiri, nama variabelnya di sini. Kemudian baru case-nya ini tergantung, case-nya itu kalian bisa tulis dengan nama variabel juga, tapi mungkin yang berbeda ya, nama variabelnya apa, misalnya A, atau mungkin nilai 1 gitu ya. Kemudian baru di sini ada statement-nya. Statement-nya itu berupa output-nya. Jadi output yang dihasilkan dari case 1 itu apa misalnya. Kalau contohnya misalnya nilai 1 misalnya, yang dijalankan dengan nama variabel sama dengan nilai 1 misalnya. Contoh. Nah, ini berarti kita jabarin di sini. Nah, kurang lebihnya berarti kalau di Java, berarti system.out.print gitu ya, .print pakai yang pakai L ya. Mungkin kalau kalian masih ingat, kemudian buka kurung baru fungsi atau mungkin statementnya itu apa gitu. Statementnya berarti ya keterangannya ya. Misalnya kalau dia klik nilai 1 misalnya, ya berarti statementnya apa yang keluar di sini. Nah, fungsi si break, di sini ada break. Di sini. Break itu biasanya buat kita ngentiin satu kondisi. Misalnya kalau kondisinya udah terpenuhi, nah dia bakal berhenti di sini. Jadi kalau break-nya itu dihapus, gitu ya, sama kalian dihapus nih misalnya break-nya, ya otomatis dia nggak bakalan berhenti di sini ketika mungkin nilainya true. Jadi contohnya, misalnya ya, contohnya misalnya, ini contoh kasusnya itu variabelnya tetap nilai underscore 1. Kemudian ternyata benar, ternyata yang dihasilkan itu nilai underscore 1. Tetapi break-nya itu kita hapus, gitu ya, kita nggak adain break-nya. Maka ya dia nggak bakalan berhenti, dia malah nyari yang kedua gitu. Malah dia mungkin jalanin yang nilai yang kedua. Nah, karena di sana ada break-nya, ya udah berarti yang ditampilin pasti nilai ke-2. Padahal kondisi itu nilainya 1 misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi harus wajib dipakein kalau mungkin di Sweetcast itu break-nya. Kita di sini. Di break itu kayak kita berhentiin gitu ya. Kalau udah pas nilainya kita berhentiin gitu. Kalau nggak pas misalnya, oh nggak sesuai nih, bukan nilai 1 yang diinput. Ternyata nilai underscore 2. Nah, dia bakalan mungkin melanjutin lagi ke case berikutnya. Di sini ada case nilai underscore 2. Nah, dia di sini ada tanda break, ya berarti berhenti dia di sini. Di nilai underscore 2 gitu. Makanya kita perlu ngelampirin dari sisi mungkin si break. Terus ada juga case 3, nilai 3 terus statementnya itu apa di sini.
kemudian ada break-nya, dan seterusnya gitu. Case itu bisa kalian mungkin buat berapa banyak gitu ya. Misalnya 10 tadi mungkin yang saya tadi jelasin ke Bapak Ibu, 10, 20 gitu ya. Itu juga bisa dilampirin di sini. Nah, kalau misalnya kasusnya itu, oh ternyata di Sweetcase itu kan ada banyak pilihan tuh. Oh ternyata nggak ada sama sekali pilihan yang mungkin ada di sini. Misalnya di sini kan variabelnya nilai underscore 1, nilai underscore 2, nilai underscore 3. Ternyata nggak ada nih yang diinputin sama si user, itu nggak ada di Sweetcase-nya ini. Di case-nya ini nggak ada. Nah, di sini ada namanya itu default. Jadi default itu fungsinya itu apabila kondisi yang kita ketik itu tidak ada semua, gitu ya, atau mungkin nggak ada nih, nilainya itu nggak sama, nilai underscore 1 itu nggak ada, dia ngetiknya malah nilai underscore 4 misalnya contoh. Nah, kita ngelampirin si default. Default itu ibaratnya kalau di if then else, atau mungkin if else, itu kayak else-nya lah ya, else-nya gitu. Tapi kondisinya itu, case-nya itu nggak terpenuhi. Nah, makanya kita lampirin mungkin si default. Nah, default-nya apa? Di sini tinggal kalian ketikin aja default, sini titik 2 ya gitu ya. Kemudian baru system out, print, kemudian baru kondisinya yang ditampilin apa aja. Misalnya, oh nilai yang Anda masukkan misalnya bukan nilai underscore 1, nilai underscore 2, atau mungkin nilai underscore 3 gitu. Coba di input ulang lagi gitu. Misalnya contoh statement itu seperti itu. Nah, itu kita bisa lampirin di sini. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau mungkin di sistem-sistem parkir contohnya ya, sistem-sistem parkir yang mungkin parkir motor, parkir mobil misalnya. Ketika kita mungkin udah mau keluar gitu ya, mau keluar kemudian si petugas kasir atau mungkin petugas parkir itu nginput di sistemnya gitu ya. Kemudian salah ternyata misalnya nginputnya plat nomornya itu salah satu digit. Nah, itu biasanya si sistem itu ngasih pesan error ya. Atau mungkin pesannya itu salah gitu. Nah, ini termasuk contohnya itu di default itu seperti itu. Gitu. Jadi kondisinya itu kalau salah, kalau tidak ada di dalam case-nya, nah yang dilampirin itu pasti si default sini. Tadi contohnya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin sedikit ada gambaran tentang Sweetcase itu seperti itu alurnya. Nah, di sini tadi ada note-nya, tadi untuk berkaitan dengan break atau mungkin default. Kemudian intinya untuk si pernyataan si Sweetcase di sini intinya case pertama dulu yang akan dieksekusi dulu. Kalau ternyata misalnya case pertama itu nggak sesuai dengan mungkin yang kita input, dia ngelakuin ke case yang kedua. Jadi urutannya sih hampir sama dengan mungkin yang ada di kayak semacam ini lah, flowchart ya. Kalau kalian mungkin udah pernah, kemarin kan kita udah pernah belajar flowchart di pertemuan kedua, itu kan kondisinya itu dari atas ke bawah gitu ya, yang kita ngelakuin fungsinya. Di pemrograman juga sama, kita ngodingnya dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas gitu kan. Yang ada mungkin nanti programnya bingung gitu, ngejalaninnya pasti error-error juga. Pasti yang kita jalanin dari atas ke bawah gitu. Jadi yang dijalanin terlebih dahulu ya case pertama dulu. Case pertama udah jalan, lanjutnya mungkin case kedua. Case kedua mungkin jalan, ketiga. Tapi tergantung kondisinya. Kalau udah terpenuhi di kondisi yang pertama, ya udah dia bakal berhenti di sini karena ada break-nya. Nanti kita coba deh kalau mungkin nggak ada break-nya itu jadinya kayak gimana gitu ya pemrogramannya ya. Nanti kita coba lihat. Nah, intinya Sweetcase itu tadi mungkin ngejalanin dari mungkin case pertama dulu, kalau sesuai dia berhenti, kalau nggak sesuai dia jalani case yang kedua, nah itu mungkin berkaitan dengan Sweetcase. Gitu. Kemudian kalau berkaitan dengan Sweetcase lagi di sini, fungsi si break tadi kan mungkin udah dijabarin juga. Jadi kalau fungsi si break itu untuk menghentikan dari sisi mungkin statement yang udah sesuai, maka dia mungkin nggak bakal ngelanjutin lagi ke case berikutnya. Dengan kalau mungkin kita hapus, ya otomatis dia lanjutin ke fungsi berikutnya gitu. Kemudian untuk si Sweetcase mungkin bisa langsung kita cobain aja ya untuk mungkin masing-masing contohnya. Ini kita coba lihat di sini. Mungkin saya stop share aja dulu. Oke, nanti kita coba buka aplikasinya dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian untuk si Sweetcase. Kita nanti cobain untuk pakai aplikasinya sedikit. Dari kalian mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan Sweetcase.
Share dulu ya, bentar ya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanya. Saya ke kalian untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya, mungkin tadi yang udah masuk terlebih dahulu mungkin udah. Yuk sore Mas Andrian ya tadi. Untuk aplikasinya, mungkin kalau yang belum ada di rumah, mungkin bisa diinstal dulu kalau ada laptop ya, laptop atau mungkin komputer. Karena aplikasi ini nggak terlalu besar juga, mungkin bisa dipakai di komputer yang mungkin nggak terlalu spek tinggi gitu ya. Itu mungkin bisa diinstal. Tapi yang diinstal harus ada dua ya, ada Netbeans-nya itu sebagai IDE-nya, dan juga satu lagi itu ada untuk si Java-nya gitu, yang kalian mungkin coba install. Oke, nah untuk kasus yang pertama, misalnya di materi itu kasus pertama itu kita coba buat program, misalnya kita mau menentukan nilai. Misalnya jika nilai yang kita input misalnya A gitu ya, maka muncul misalnya nilai terbaik misalnya. Kalau kita ketik lagi misalnya B, maka misalnya yang keluar outputnya nilainya bagus gitu ya. Kemudian jika kita input C, maka nilainya cukup, atau mungkin jika kita input D, maka nilainya tidak cukup misalnya. Itu balik lagi mungkin ke grade ya, mungkin kalau kita nentuin grade misalnya bikin program untuk menentukan nilai grade, nah itu mungkin bisa pakai caranya untuk pakai switch case atau mungkin if else juga bisa gitu. Jadi contoh kasusnya seperti itu. Jadi kita mau bikin program untuk input atau mungkin untuk menentukan nilai, kalau mungkin user yang input A, maka dia nilainya itu apa gitu. Ketika kita mungkin input B, nilainya itu apa. Nah, itu mungkin yang nanti yang tampil ketika programnya itu dijalankan. Atau mungkin kondisinya misalnya sampai D ya. Kalau mungkin kondisinya ketika ada orang mungkin input selain sampai D gitu ya. Misalnya yang inputnya E gitu kan. Nah, itu jadinya apa gitu ya. Statement yang ditampilkan apa misalnya. Mungkin nilai tidak dapat diterima misalnya. Nah, itu mungkin bisa dilampirin di bagian si default. Nah, ini kita coba buat untuk kali ini. Di contoh yang pertama, mungkin di sini semua mungkin udah pada tahu kalau untuk inputnya itu bisa di sini. Kalau mau pakai scanner, kemarin kan mungkin kita sempat pakai scanner ya. Scanner itu fungsinya itu buat bikin kayak ada semacam biasanya kalau kita coding atau mungkin biasa untuk pemrograman gitu ya. Kalau di program kan biasanya bisa nginput gitu ya. Nah, kalau mau nginput bisa pakai scanner. Tapi kalau mau bikin pemrograman itu ya udah kita tentuin sendiri gitu. Outputnya langsung kelihatan gitu ya. Nah, itu nggak usah pakai scanner juga nggak jadi masalah sih. Tapi umumnya sih kalau buat si pemrograman, untuk supaya kesannya itu kayak lebih user itu bisa ikut interaksi gitu ya. Sekarang input atau apa, nah itu bisa pakai si scanner. Jadi kalau mungkin kalau mau pakai scanner tinggal di sini ada import until, dan kita coba buat mungkin nggak pakai scanner. Yang pertama kali kita coba tampilin, di sini kan tadi contohnya itu kasusnya, ini kita jika A misalnya sama dengan misalnya nilai terbaik, misalnya contoh kayak gini. Kemudian jika B misalnya sama dengan, ini contoh-contoh aja ya, misalnya nilai bagus. Misalnya. Kemudian jika C sama dengan, misalnya di sini kalau C nilai misalnya cukup. Contoh. Kalau D, jika D sama dengan, misalnya kalau D berarti nilai tidak cukup. Misalnya. Tidak cukup. Contoh kayak gini. Nah, atau ini kita kasih keterangan lagi nih. Atau mungkin kalau jika semuanya nggak ada misalnya. Jika tidak semua, misalnya jika tidak semua, maka apa? Mungkin yang tampil misalnya, ini mungkin dia nginput sampai gitu ya. Nah, untuk codingannya sendiri, pertama kali intinya kalian tentuin dulu, mungkin yang pernah saya ajarin mungkin ke Bapak Ibu,
Bapak Ibu tentuin dulu tipe dari sisi mungkin si datanya gitu. Karena di sini kondisinya itu tipe datanya itu bisa variabel atau ini ya. Jadi kita pakai integer aja. Integer baru nama variabelnya apa. Kemudian baru kita input untuk, karena kan ini nggak pakai scanner ya. Nggak pakai scanner, jadi langsung otomatis ada outputnya langsung kelihatan. Kita coba tes dulu aja. Misalnya nanti kita ubah-ubah ya. Di sini contohnya itu A misalnya. Contoh seperti ini. Kemudian kalau udah dijabarin, nah kita masukin si switch case-nya ya. Kita coba buat nyoba kira-kira kalau pakai switch case itu bedanya kayak gimana gitu ya. Nah di sini kita masukin si switch case atau mungkin si switch-nya dulu, case-nya nanti di bawah. Nah kalau untuk format penulisannya tadi hampir sama. Jadi switch-nya variabelnya kayak gini. Kemudian kita tutup kurung, begini contohnya. Kemudian kita enter ke bawah. Nah, baru si case-nya. Jadi case-nya itu kan tinggal ketikin aja. Case di sini. Nah, di sini kita kasih titik kayak gini. Titiknya itu jangan titik 2 ya. Kalau untuk di case, kalau mungkin untuk di if dan else kan itu biasanya outputnya atau mungkin variabel itu biasa pakai titik 2. Ya. Atau mungkin titik 2 di atas itu satu aja. Misalnya contoh A, ini itu nilainya itu sama dengan A, nah dia bakal ngelakuin fungsi si ini, gitu ya. Nah jadi kita kalau udah ditampilin si case-nya, nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya misalnya kita tampilin untuk si sistemnya. Ini contohnya itu sistem, contoh kayak gini, system dot out dot print kita pakai yang ln aja dot print ini ln, nah kayak gini. Kemudian baru kita jabarin misalnya nilai, tadi kalau A nilai terbaik. Nah, contoh kayak gini. Kemudian, oh di sini kayaknya masih ada error nih. Kita kayaknya kita ganti dulu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau nilainya A, dia bakal ngejalanin fungsi yang ini, gitu ya. Kalau mungkin kalau nilainya yang lain, kalau dipakai nanti mungkin dia bakalan ngelakuin fungsi berikutnya, gitu. Nah, kemudian kalau udah, kita coba buat case yang kedua. Udah ada case, kita ketikin misalnya di sini B. Kalau kondisinya itu B, nah, system dot out dot print di sini si kalau B itu tadi nilai bagus misalnya. Kita pakai titik kayak gini. Nah, kita pakai lagi si break. Nah, kayak gini. Masih kayak gini. C, kemudian titik 2, out dot print kayak gini. Kemudian kalau nilainya itu C, tadi nilai cukup misalnya ini. Oke. Kemudian tadi satu lagi kita tampilin untuk case-nya, case kayak gini D, kalau jika nilainya itu D, oh di sini kayaknya break-nya belum dipakai. Break dot out dot print. Nah di sini kita tampilin kalau D itu tadi nilai tidak cukup. Tidak cukup, misalnya kayak gini. Jangan lupa titik komanya,
kemudian baru kita tampilin untuk si break-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau kondisinya itu enggak enggak tampilannya itu ternyata dia inputnya itu berbeda, bukan A atau mungkin B atau C atau D. Nah, di sini kalian bisa tambahin tadi si default-nya. Jadi default itu bisa ditampilkan di bagian di bawah dari cache yang terakhir. Jadi di sini default kayak gini, kemudian titik 2, kemudian baru sistem. Kita tampilin output-nya yang mau ditampilin kalau orang lain itu inputnya itu nggak sesuai sama yang ada, misalnya dari cache-nya. Di sini misalnya tadi, jika tidak semua, misalnya nilai tidak diterima. Misalnya kayak gini. Dapat input awalnya, jangan sampai mungkin ada yang kurang, errornya isinya itu integernya, atau mungkin si variabel itu nilainya itu A, maka di sheet cache itu bakalan apa nih ngelakuinnya gitu. Nah, ini kalau kita jalanin, di sini kalau kita run aja. Nah, di sini kasusnya di sini yang saya tulis, Bapak Ibu, di sini integer nilai sama dengan A. Jadi nilai A ini ada nggak di sheet cache ini gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat, nah dia langsung ngelakuin atau mungkin ngebaca dari sisi mungkin sheet cache yang pertama. Karena di sini nilainya itu A. Gitu. Jadi otomatis yang ditampilin pasti nilai terbaik. Nah, kalau diubah, misalnya diubah nih, kita ubah jadi C ya. Terus kemudian kita Shift F6, kita jalanin lagi. Nah, dia maka muncul kalau C itu nilai cukup misalnya. Nah, kasusnya itu kalau misalnya kita ubah lagi jadi D. Kalau D kayak gini. Nilai tidak cukup. Kalau kita ganti, misalnya kita uji coba deh. Misalnya D, tadi kan huruf besar ya. Nilai tidak di, kalau untuk si pemrogramannya, yang pernah diterangin di pertemuan-pertemuan awal. Jadi kalau huruf A besar sama A kecil gitu ya, itu juga berbeda gitu. Dianggapnya berbeda, variabel yang berbeda. Jadi kalau nulis nanti, mungkin kalau bisa, itu dikasih keterangan gitu ya. Keterangan mungkin nulisnya itu yang huruf besar atau mungkin huruf kecil gitu ya. Nanti bisa dikasih keterangan di bagian bawahnya sama kalian. Nah, ini kasusnya kalau mungkin di luar dari itu misalnya ya. Tadi kan kita udah coba satu-satu A, B, C, D sama D, kita udah coba. Nah, kita coba mungkin untuk tulisan yang berbeda tadi kan. Tadi kita udah coba juga D kecil. Tapi kalau mungkin kita tulis misalnya F, kayak gini, kemudian kita jalanin. Nah, lakuin hampir sama dengan yang D kecil ya di sini kan terakhir sini. Nah di sini nggak ada A, B, C dan juga D. Kalau untuk sheet cache itu seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan mungkin fungsi if else yang kita pelajari kemarin. Jadi kalau kondisinya itu jika nilainya itu A, maka dia mungkin nampilin apa gitu ya. Misalnya di if jika nilainya A misalnya, maka dia nampilin apa atau mungkin else lagi gitu ya. Atau mungkin else lagi gitu kan. Atau mungkin kondisinya itu nanti terpenuhi, baru dia mungkin stop. Nah, ini hampir sama juga, kurang lebih seperti itu juga. Sistem itu kalau kondisi itu case 1 dicek dulu gitu ya. Benar atau enggak nilainya itu F gitu ya. Oh bukan. Case kedua bagaimana? Bukan F juga atau enggak? Ternyata bukan juga. Case 3 bukan juga. Yang case keempat bukan juga. Nah, maka mungkin dia masuk ke sini yang terakhir. Gitu.
Jadi alur logikanya atau mungkin alur pemrograman itu seperti itu, gitu. Kalau untuk mungkin penggunaan fungsi si Sitecast. Nah, mungkin sebelum kita mungkin istirahat untuk sholat, mungkin satu lagi ya, kita coba buat untuk pakai yang tidak pakai break, kita coba buat pakai tidak break. Di sini kalau buat nggak pakai break sih sebenarnya bisa diuji coba di sini juga sih. Mungkin bisa dihapus kayak gini juga. Mungkin jadinya kayak gimana gitu ya. Kalau untuk misalnya si A kita hapus breaknya kayak gini. Nah, kalau kita ketikin A di sini kondisinya itu jadinya seperti apa? Nah, ini kondisinya itu nggak ada breaknya nih. Ini kita coba lihat aja. Nah, yang tampil itu bakalan mungkin fungsi yang pertama dan juga fungsi yang kedua gitu. Karena di sini nggak ada nilai atau mungkin nggak ada fungsi si break untuk menghentikan si programnya gitu ya. Jadi dia nganggapnya ya udah benar aja nih. Ini benar, ini juga benar gitu. Dan dia fungsinya itu berhenti di B. Dan fungsi selanjutnya itu nggak dia berhentiin gitu di sini. Jadi fungsinya itu berhenti di sini. Hanya di bagian sini. Kalau kita mungkin breaknya itu nggak adain gitu ya. Kalau fungsinya itu breaknya dia nggak ada di sini, yang B-nya juga misalnya kita hapus juga gitu ya. Kita contoh aja. Nah, otomatis dia ngelakuin fungsi yang ke case yang ketiga di sini. Itu yang case yang C. Maka tampilkan dari sisi mungkin si apa ya, si programnya ya otomatis nampilin si nilai terbaik, nilai bagus, dan juga nilai cukup gitu di sini. Jadi ya harus wajib mungkin dipakai si break ya, karena wajib mungkin dipakai break di sini. Jadi kalau mungkin kalian nggak tambahin break di sini, yang ada mungkin dia bakalan input semuanya gitu. Jadi sistem test itu berbeda sama fungsi if else. Kalau if else ya kondisi satu nggak terpenuhi, ya dia bakal ngelakuin ke fungsi berikutnya gitu. Kondisi kedua nggak terpenuhi, ya dia bakal else lagi gitu, atau lagi kemana ke kondisi berikutnya. Sampai seterusnya sampai kondisi itu terpenuhi gitu. Tapi kalau di sini nggak ada kata-kata breaknya ya otomatis dia bakal nampilin semuanya itu benar. Kondisi itu benar semuanya dianggap sama si Sitecast itu kondisi itu benar semua sampai bawah gitu. Kalau breaknya dihapus ini juga dia ngelakuin fungsi-fungsi berikutnya atau mungkin tampilan outputnya ya dia nampilin semuanya gitu, nilai bagus atau mungkin nilai terbaik, nilai cukup itu ditampilin semua gitu. Nah, kasusnya itu seperti itu kalau mungkin kita nggak pakai si break ya. Di sini mungkin ditambahin lagi aja breaknya. Nah, kasusnya itu seperti itu. Kalau mungkin dia dijalanin lagi, breaknya udah ada, otomatis dia nampilin si nilai terbaik. Nah, kalau misalnya contohnya, kalau mungkin ada yang nanya, Pak, kalau defaultnya itu yang nggak kita tampilin, misalnya contoh kayak gini, nah kan nggak error juga gitu kalau mungkin nggak ditampilin seperti ini gitu ya, kita aja. Kondisinya kayak gini. Kemudian kalau kita jalanin, ini kan tetap dia ngelakuin nilai A ya, atau mungkin case A. Kalau kita ubah misalnya jadi E, ini kan E nggak ada nih, gitu ya. Nah, build-nya nggak nampilin apa-apa, karena nggak ada statement mungkin untuk apa ya di luar dari A sampai D itu apa sih statementnya gitu, atau mungkin outputnya apa sih. Nah di sini kalau pakai Sitecast wajib ngelampirkan mungkin untuk si default, karena nanti yang ada kalau dia main input aja gitu kan, input D atau mungkin input di luar dari D gitu ya, input E misalnya F atau Z gitu kan. Nah nanti yang ada ya udah build-nya berhasil tapi nggak bisa nampilin apa-apa gitu. Ya udah programnya jadinya kosong aja. Gitu. Jadi kalau mungkin di Sitecast wajib mungkin untuk memakai si fungsi si default itu sendiri gitu. Kalau untuk di sini ya. Nah, kalau kita uji coba sekali lagi deh di sini. Coba mungkin yang kasusnya yang lain, ini bisa dihapus aja. Ini kita hapus aja, kita lihat dulu. Ini kita hapus aja ke atas. Ini kita hapus. Kita balik lagi ke semula. Nah, kasusnya itu kalau kasus ketiga itu atau mungkin kasus kedua ya lebih tepatnya. Kasus kedua itu yang kita mau coba buat, misalnya kalau kita nggak pakai break deh, contohnya itu seperti ini. Misalnya kalau dia input
pilihan, misalnya ada pilihan A, ada pilihan B misalnya, ada pilihan C misalnya. Nah, jadi kalau kita input misalnya A, atau mungkin B, atau mungkin C, kayak sama kayak tadi misalnya, nah dia nampilin fungsinya itu apa. Nah, di sini kita coba buat bikin dulu deh fungsinya. Misalnya contoh integer, misalnya pilihan, contoh ya, misalnya integer pilihan B, kita anggap aja variabelnya itu, atau mungkin fungsinya itu B misalnya kayak gini. Ini contohnya kayak gini. Atau mungkin fungsinya jangan B deh ya. Terus ini 8 aja deh. Kayak gini. Karena ini integer, jadi kita pakai ini. Kemudian kita pilih, kita tulisin fungsinya misalnya switch. Switch misalnya pilihan. Nah, ini selalu variabel ya. Jangan sampai lupa, misalnya di sini harus selalu variabel. Jadi jangan sampai lupa kalau untuk di switch itu selalu variabel yang kita isikan di dalam switch-nya. Misalnya kayak 1, contoh di sini kayak 1.2. Terus kemudian kita tulis lagi misalnya case 2.2. Ini kasusnya kita nggak pakai sistem output nih, sistem .out.print gitu ya. Case 3, kemudian kita coba tampilin untuk si sistemnya sekarang. System.out.print, kita pakai yang print ln aja. Nah, di sini baru keterangannya, misalnya contoh, nah, di sini juara deh. Ini kita bikin program yang rada ngasal sedikit, kita mau uji si break-nya aja. Kalau mungkin nggak pakai si sistem out-nya, tampilannya jadinya gimana gitu ya. Nah, kemudian kita pilih case 4, misalnya contoh kayak gini. Kemudian kita ketikin lagi case 5. Ini kalau nggak pakai sistem output ya, tapi sistem out seperti biasa. Nah, di sini misalnya di case 5, saya rapi di sini kita tambahin system.out.print. Kita pakai print ln lagi. Nah, di sini misalnya contoh harapan deh, misalnya ya. Pakai gini. Kemudian kita break, jangan sampai lupa, kalau mungkin selesai cache yang saya mungkin mau tampilin, kita bisa pakai break. Kemudian kita kasih default deh ya. Default, contoh kayak gini, kemudian system.out.print. Kita kasih misalnya, silakan pilih hari misalnya. Ini bikinnya nggak salah aja ya. Ini nggak terlalu jelas programnya. Jadi kita mau uji si break-nya aja, kalau mungkin nggak pakai system out, gimana gitu. Nah, kasusnya di sini kalau yang ini, misalnya di sini kan tipe datanya, ini variabelnya, nah ini ada kata-kata, atau mungkin si nilai dari si variabelnya itu 8 gitu ya. Nah, ketika mungkin nanti di input, ini kasusnya itu 8, itu seperti apa yang tampil, gitu misalnya. Ini kalau dijalanin, nah, silakan pilih hari, gitu. Jadi kalau di sini nggak ada sampai ke 8, di sini kasusnya itu case-nya itu yang dipilih itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Karena di sini sampai 5 aja. Jadi yang dipilih itu nilainya 8, itu nggak ditampilkan apa-apa di sini. Jadi kalau diubah misalnya contoh, kita ubah jadi misalnya 1 deh ya. Kita coba uji coba. 1 pasti hasilnya itu juara. Karena di sini case 1 itu nggak ada keterangan sistem out-nya. Dan break itu adanya di bagian si case 3. Makanya dia nganggap, udah dia ngelakuin fungsi selanjutnya di kedua, 2 juga nggak ada. 3 dia mungkin lakuin ada fungsi si break dan juga ada fungsi si statement output-nya, yaitu juara. Kalau kita ubah, kita uji coba yang di sini ya sekarang. Yang 4, nah, yang muncul pasti harapan. Karena di sini udah selesai break-nya sampai ketiga ya. Jadi dia kalau udah sampai sini nggak ada, ya dia ngelakuin fungsi yang berikutnya gitu. 4, 5, oh ternyata di 5 ada. Nah, maka dia mungkin nampilin si harapan. Kalau mungkin yang selain itu ya kayak tadi 8 atau mungkin 6, ya dia mungkin nggak bakal nampilin mungkin fungsi apa-apa. Atau mungkin fungsi si default yang ditampilkan di sini. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya sebelum kita istirahat untuk ibadah sholat maghrib?
Dari kalian mungkin ada yang mau ditanya? Sudah cukup jelas? Nanti kita bikin mungkin yang lebih sedikit lebih rumit untuk si suitcase-nya, penggunaannya selesai mungkin nanti istirahat maghrib ya. Saya mau Atau mungkin cek di chat. Boleh. Iya? Ya, itu di chat udah ada. Oh, di chat udah ada. Bentar ya. Terus cara nentuin dia pakai brick atau enggaknya gimana, Pak? Oh, untuk nentuin dia pakai brick atau enggaknya tergantung dari kita sih. Maksudnya ketika kita pakai case pertama, gitu ya. Maksudnya case pertama itu yang ini. Kita mau nampilin outputnya apa gitu. Kalau seandainya case pertama itu kayak tadi contohnya itu kan ada kalau dia nginput A, maka tampilnya itu nilai terbaik misalnya. Kalau dia nginput B, berarti nilainya biasa aja, misalnya contoh. Nah, kapan penggunaannya si brick-nya itu tergantung kita juga sih. Maksudnya kalau di case pertama itu kita mau kasih statement brick gitu ya, untuk nampil misalnya nilai A itu nilai terbaik, ya kita tinggal tampilin aja di sininya itu berarti pakaian si brick. Kalau nggak dipakein brick, ya otomatis dia bakal nganggapnya benar gitu di sini. Case 1 itu benar, case 2 juga benar. Ya otomatis dia nampilin dua case ini sampai ada kata-kata brick di sininya. Kalau ada kata-kata break di case 2 ya udah selesai statementnya. Contoh ini kan kayak gini nih. Case 1, case 2 itu nggak ada breaknya, case 3 nggak. Case 3 baru ada breaknya di sini. Dan ada keterangan si sistem out print-nya yaitu juara. Jadi tergantung kita sih. Sebenarnya tergantung kita penentuannya kapan kita mau pakai si breaknya ya. Kan pertanyaannya gitu, kapan kita mau pakai si breaknya tergantung ketika kita mungkin mau bikin programnya itu kayak gimana. Tapi sih sewajarnya sih seharusnya ada breaknya. Karena buat apa kita bikin case gitu ya? Buat apa kita bikin satu kondisi, tapi kita nggak pakai break gitu. Ya mendingan mungkin langsung aja di sini, langsung aja bikin case satu aja, nggak usah bikin case 3 kayak gini. Kalau menurut Bapak ya, kalau menurut Bapak seperti itu sih. Jadi nggak harus dibikin case jadi 3 kayak gini. Jadi bikin aja satu, case-nya, statementnya apa, atau mungkin outputnya apa, kemudian pakai break. Kalau kondisinya dia benar di case satu. Kemudian case kedua, ya ngelakuin apa lagi, misalnya fungsinya selanjutnya lagi. Kalau kondisinya itu dia mungkin ada beberapa macam pilihan. Misalnya kalau di jurusan gitu kan misalnya ada banyak tuh jurusannya. Oh jurusan itu di TTS misalnya ada 3, sistem informasi, teknik informatika, apa lagi apa informatika misalnya. Nah berarti kita bikin 3 case. Jadi kalau orang nanti input nomor 1 atau mungkin kata-kata angka 1, ya dia nampilin misalnya teknik informatika. Ya berarti itu tergantung kita ya. Ketika kita mungkin mau bikin programnya, kita butuh berapa case. Case-nya ada 3 tadi contohnya ya, buat nentuin pilihan jurusan. Untuk program penentukan pilihan jurusan. Kalau dia input 1, dia keluar jurusannya apa. Nah berarti kita bikinnya kondisinya ada 3 kasus. Ada mungkin 3 kondisi. Udah kita bikin 3 case. Nggak harus mungkin bikinnya kayak gini nih. Ini kita hanya uji coba aja sih sebetulnya kalau yang ini. Gitu. Tadi siapa? Mbak siapa? Nadia. Mbak Nadia ya? Oke, Mbak Nadia. Bagus kok pertanyaannya. Ya. Buat nentuin break-nya itu kapan. Jadi seperti itu sih, Mbak Nadia. Terima kasih, Pak. Yuk, kita istirahat untuk ibadah sholat dulu ya. Nanti gabung lagi mungkin jam 6:30. Nanti gabung ke sini lagi. Oke, thank you semua. Nanti kita gabung lagi ke sini. Terima kasih, Pak. Yuk.
dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 sekarang. Untuk penggunaannya, untuk fungsi-fungsinya dari masing-masing codingan yang kalian udah pelajarin, itu coba dibikin apa aja. Misalnya mau belajar bikin apa sih, misalnya program untuk input absensi misalnya. Absensi 1 siapa aja sih, misalnya absensi 2 apa gitu, absensi 3 apa. Kalau di input 1 yang keluar apa sih, atau mungkin kalau di input 2 yang keluar apa, dengan menggunakan fungsi if atau mungkin pakai fungsi switch, itu boleh-boleh aja bebas gitu. Paling itu sih dari Bapak buat kalian untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin. Sudah cukup jelas ya. Jadi nanti kalau mungkin ada pertanyaan mungkin bisa ditanya. Kalau dari jam mungkin bisa dicek ke Bapak kalau mungkin mau tanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin. Terima kasih banyak udah join. Mungkin nanti gabung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih.